bây giờ Pi có xong rồi, bây giờ Pi có xong. Nhà Pi suruh menulis ya. Habis nih. Jadi untuk bisa kita pahami adat atau budaya yang bisa dijadikan sebagai ajaran, ya, atau bisa disandingkan dengan agama, kan itu ya. Setidaknya harus berdasarkan pengertian sunnah secara bahasa, ya. Maka adat termasuk kategori sunnah, betul kan? Kebiasaan orang setempat. Nah, sunnah fa'al, ya kan? Sunnah Nabi beda kan dengan sunnah si Adam, beda kan? Adat Sunda, adat orang Batu Sangka, sunnahnya beda, gitu, ya, betul kan? Itu fleksibel atau kaku? Kaku, nggak bisa diikuti semuanya. Ini sunnah Nabi, kalau nggak diikuti dosa. Panjang dong. Ya, nggak punya jenggot kambing katanya, nggak pusing, ditungguan payah. Jadi di sini kita harus paham, ya. Kita pahami dulu di sini, jangan sembarangan ambil. Hati-hati dipilih. Jelas sunnah kalau tersandarkan kepada hukum syariat perlu analisis. Adat juga perlu analisis. Seperti gini. Perkawinan menurut adat Pariaman, ya. Begini, itu ada analisa dulu di kita, cocok dengan syariat. Tanyakan kepada ahlinya, ya. Bapak temannya, Pak 3 kali antar jakui orang, tanya ahli dulu, ya. Tanya ahli dulu, takut jadi masalah, gitu. Ditanya kepada ahli adat salah masuk, kalau enggak, bisa kawinnya, pusing. Itu yang terjadi ini, banyak dari tradisi lain. Kalau nggak kuning darahnya nggak boleh kawin sama yang biru, darah belang. Ini yang perlu kita pahami. Dia perlu analisis dengan menggunakan teori sunnah dan teori hadis, ya, sama. Karenanya pandangan ulama usul fikih pada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah sebagaimana pada dijelaskan oleh mereka, ada 4 perkara yang menjadi motivasi pernikahannya. Kita pernikahan dulu, ya, supaya gampang kita. Di pernikahan biasanya apa, Pak? Imam Muslim dari hadis, ya, yaitu harta, status sosial, kecantikan, agama. Kan itu hadis tuh. 4-4-nya bapak baca pakai mustahilun. Udah hartanya banyak, status sosialnya tinggi, cantik, agamanya bagus. Sampai ini mungkin bapak ketemu terus duduk aja. Betul nggak? Itu hadis loh. Nah, tapi berarti hadis ini, maka hadis ini sesungguhnya Nabi Muhammad SAW hanya menggambarkan kebiasaan orang-orang ketika menikah dengan termotivasi oleh 4 perkara. 4 perkara. Bukan memerintahkan menikah dengan syarat 4 perkara tadi. Duduk nggak? Duduk, ya? Sempurna pula. Alasan gak senang secara hati, ya, jangan alasan, munciku juga. Nah, jadi terbaca di sini, ya, bukan memerintahkan menikah lengkap dengan 4 perkara kata Nabi, tetapi hanya karena 1 perkara, yaitu agama. Duduk, Pak. Kalau dia Muslim, ya udah cukup syaratnya, ya, nggak dipersulit. 4 perkara itu diungkapkan dengan redaksi kalimat Tunka al-mar'alil arba. Perempuan kan dinikahi dengan 4 perkara. Tunka al-mar'al li arba. Nikahilah perempuan dengan 4 perkara. Tapi hanya 1 perkara, yaitu din, agama.
syarat lengkap yang kalau yang 4 tadi tidak bisa diambil. Yang diungkapkan dengan redaksi kalimatnya Fa'izfar bida'aldin, carilah perempuan yang beragama. Oh, ini enggak, pokoknya di atas tuh udah 4 perkara syarat cukup. Jomblo ente, susah itu nyari, betul kan? Kadang-kadang tersembunyi pula itu, pengen itu kan. Semua juga yang duduk pengen begitu. Ya, kayak status sosial tinggi, cantik, soleha, mabuk ente jomblo terus bapak gitu, nggak bisa. Ya. Bahkan kalau kita mengikuti Faiz Barbidat Aldin, maka kata Nabi, taribat yadaka, dijaminan ketentraman hidup ada. Hati-hati salah niat. Yang bujang-bujang. Bapak kalau niatnya karena agamanya Islam, maka apa? Taribat yadaka kata, dijamin hidup Bapak tentram. Kadang-kadang kita sering tidak sadar. Kece itu, tinggi gitu ya. Udah dapat cantik Pak. Cemburu isi rumah tangga. Saya nggak Pak. Dapat misalnya nih, woi, anak jenderal itu titik banyak Pak. Bawa masalah di harta nggak berkah. Perhatiin. Jadi apa Pak? Agama. Ya, udah agamanya tentram Bapak. Jadi itu perintah tegas menjadi sebuah motivasi sekaligus syariah, ya. Melakukan pernikahan ya syaratnya. Dengan lain kata, nikah akan menjadi sunnah Nabi, kan itu, ya, menjadi sunnah Nabi tapi dari Allah, ketetapannya adil. Ya. Jika dilakukan karena motivasi agama, bukan motivasi harta, kecantikan, status sosial, bukan di sana. Walaupun kita boleh mengambil yang status itu. Melalui kasus hadis itu, maka tradisi atau kebiasaan yang terdapat dalam sebuah hadis belum tentu menjadi ajaran. Yang 4 itu bukan jadi ajaran, tapi yang dipakai hanya satu ajaran, sunnah Nabi yang sudah ditentukan. Kecuali jika diperintahkan atau disyariatkan keempat-empatnya, dijamin bahwa paduda semua. Gitu kan? Jadi berdasarkan teori sunnah, ulama usul fikih bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi selain Al-Quran, ya, termasuk sunnah Nabi kan. Baik perkataan, perbuatan, persetujuan, apakah semuanya pantas menjadi dalil hukum syar'i? Tidak. Muslim sholat syah harus berjenggot. Bisa. Muslim sholat harus nempel ujung kaki kelingking dua-dua. Tidak. Itu bukan hukum syar'i. Duduk Pak. Itu kebiasaan satu tempat di sana, sama enggak? Bahwa kalau melihat hukum-hukum yang sifatnya sunnahnya berbeda-beda Pak ya. Dari adat masing-masing, Bapak sholat di Mekah Pak. Allahu Akbar, kayak nari kan. Allahu Akbar ini Pak, ya. Bapak tegur orang itu, kebiasaan ini di mana? Pasti ngomong gitu. Nggak jadi perdebatan, di kita ini masalah, diobok-obok, betul kan? Dan itu bukan termasuk yang sifatnya taklid, hukum yang disyariatkan tidak. Duduk Pak, ilmu. Hati-hati di medsos ya. Hati-hati mengambil hukum ketentuan di medsos, hati-hati. Tanyakan ahlinya dulu. Selanjutnya, anda urai masalah urf. Urf itu adat. Urf itu adat. Ada di terangan Al-Quran. Biasa disebut adat kebiasaan. Beda-beda ada tempatnya. Mesir, Syria, Pakistan, Indonesia beda. Beda di kita aja, orang Kariaman sama orang Batu Sangkar beda. Jangan jauh-jauh. Ya, adat beda. Bendera juga beda, dan kemudian ada merah, dan hijau, dan hitam, dan putih, ya kan? Beda.
sesuatu yang telah dikenal di masyarakat itu disebut atau adat dan dilakukan secara terus-menerus baik berbentuk perkataan atau perbuatan. Itu maknanya dari adat. Contoh, ya, perkataan yang menjadi adat adalah makna kata al-walad. Arti al-walad itu anak. Apa? Anak. Secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan. Secara etimologi, anak laki-laki atau anak perempuan artinya. Bingung nggak? Kata awal itu awal itu untuk anak laki-laki juga untuk anak perempuan. Bukan laki-laki aja, di adat Minang disebut laki-laki aja. Al-walad itu laki-laki. Ya, hati-hati di waris. Nah, jadi masalah karena faktor pemaknaan itu berbeda. Duduk ya. Nah, pahami dulu. Karena itu pada persoalan waris atau harta pusaka, Allah berfirman di Quran surat keempat An-Nisa ayat 11. Dibaca dulu Iwan, dibaca dulu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayayn. Fa in kunna nisaan fawqa ithnayni falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falaha nisf. Wa li abawayni likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Wa in lam yakul lahu waladun warithahu abawahu fali ummihi الثلث. fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi السدس min ba'di wasiyyatun yusi biha aw dayn. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Fariidatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka berdua 1/3 dari harta yang ditinggalkan.
Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kalau masih ada jemaah dong rebutan harta, kasih tahu aja ayat itu ya. Ya. Di sini kata awalat pada ayat itu berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan. Di Minang sangat beresiko Pak perkara ini. Coba ayat selanjutnya itu lebih jelas lagi itu. Lanjut ayat selanjutnya dari itu dibaca. Perkara ini langsung dari Allah, tidak ada di hadis. Jadi hukum fikihnya harus diikuti. Gitu. Nggak pandang bulu, nggak boleh ada adat begini begitu, nggak boleh. Dan itu jelas ayat itu. Jadi kalau bapak ingin perkara waris itu harus bersandarkan mutlak kepada dua ayat ini, ya. Tolong dibaca. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad wa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Pada istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka pada istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu.
jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyatu. Gini, Pasara ini detailnya baca aja itu ya. Nggak perlu debatkan. Jadi kalau misalnya ada meninggal, gitu ya, berebutan waris, untuk ambo saya supaya ambo ingin di anak ambo, nggak bisa gitu. Dosa, nggak boleh. Aturannya ada nggak? Jelas, gamblang. Udah tahu ayatnya ya. Bapak kasih aja ayat itu. Jadi jangan jadi perdebatan. Ingat di Minang itu kata walad ya, secara Quran itu di ayat tadi berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Ada perbedaan, ikuti aja aturan itu ya, gitu. Jangan sampai nanti seperti ulama-ulama gara-gara ini dia kabur ke Mekah nggak pulang-pulang. Ada itu. Jadi contoh perbuatan yang menjadi adat adalah kebiasaan jual beli barang yang tidak bernilai. Ini perlu diperhatikan. Dengan hanya ditukar menukar secara langsung, baik al-mu'atah namanya, tanpa ada akad. Ingat, kita harus sesuai akad ya. Main sembarangan akadnya mana? Akad itu, syarat akad apa Pak? Tertulis. Syarat akad tertulis. Apapun juga. Ya. Kalau tidak tertulis tidak sah akad itu. Makanya jangan mau Bapak bekerja sama gue. Akad di mana? Syarat akad tertulis. Sampai Pak? Itu aturannya. Bisa nggak digaji ente? Nah, hati-hati. Ini penting. Karena itu atau adat merupakan dasar penetapan hukum di luar nas yang digunakan oleh mazhab Malikiyah, Hanafiyah. Itu pakai semua begitu. Jadi hujah ikutan adat itu sebagai dalil syar'i itu didukung, ada pendukungnya. Dasarnya apa? Ini menurut adat. Dasarnya Al-Araf ayat 199. Coba dibaca dasarnya. Coba dibaca Al-Araf 199. Jual beli pada Al-Araf, pernikahan waris pada An-Nisa. Gitu aja, dua aja, kasih itu. Kalau bisnis itu di Al-Araf. Jadi nggak susah. Ya, itu makanya nih, Anung nggak ingin tarekot aja, tarekot ya harus tahu mengenai fikih dan adat ya, supaya sedikit ada ilmu. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Ingat, ada jahilin Quran. Kalau akadnya nggak lengkap, ada jahilin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi aja pemaaf, maafin aja bro. Ada rezeki gitu. Suruh orang mengerjakan yang ma'ruf. Kalau berani nasihatin, jangan kita nyuruh ma'ruf nanti yang pecah silaturahmi. Karena kita ada dasar. Berpaling aja mulai besok. Kalau orang itu jahilin, itu bodoh. Itu
bodoh, ngapain kerja sama orang bodoh, nggak bergaji ente, kau tuh ngeroyong, nah mabuk ente. Nggak gitu. Jadi kita sendiri kadang yang nggak paham ya. Perkataan Nabi ya, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hanbal, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Perkara ini nih, wa marra al muslimun hasana bahwa indah Allah hasan wa mara'au syai'an bahwa indah Allah syai'un, sesuatu yang baik menurut orang-orang Islam maka adalah baik menurut Allah ya, dan sesuatu yang jelek menurut orang-orang Islam maka adalah jelek menurut Allah. Maka kita niatkan aja maafin. Duduk. Itu arifun. Hadis ini sahih. Ada nggak di Quran, Pak? Ada nggak di hadis? Ada. Nah, yang duduk nggak ngerti itu. Supaya jangan bacakan nanti pakai ide ini lagi. Oh, adat masing-masing, Pak. Nah, sunnah si Adam, sunnah Pak Al, ngaco, Pak, bercakap itu. Nggak mau gitu. Nggak begitu. Pemecahan persoalan beda, ya. Nah, kita selalu berpedoman kepada pemecahan hadis dan Quran. Di sini kita kerepotan, harus paham. Maka pelan-pelan kita pahami. Hadis ini sangat ini ya, lengkap matangnya, menunjukkan bahwa kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat Muslim sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam merupakan sesuatu yang baik bagi Allah. Ya. Karena itu ulama Maliki, Hanafi mengatakan sesuatu yang tetap atau yang sahih, adat yang sahih, adat yang baik menjadi sesuatu yang tetap, menjadi dalil sahih. Al-tabi'id bi al-tabid bi al-nas, ya, bisa jadi nas kalau sesuai dengan hadis, karena hadis dari Quran, atau al-tabid bi al-tabid bi dalil syar'i, ya. Beberapa kaidah yang berhubungan dengan adat, diantaranya adalah juga adat itu menjadi hukum. Gimana adat itu menjadi hukum? Al-adat muhakam, ya. Apa yang telah ditetapkan oleh syar'i secara umum maka ia dikembalikan kepada adat. Sesuatu yang dinilai baik menurut sama dengan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan syarat. Al-ma'ruf urfan ka al-masruf syaratan, ya. Dan sesuatu yang tetap karena adat atau sebagaimana sesuai yang tetap karena nas. Al-tabid bi ka al-tabid bi anas. Bi al-nas, ya. Karenanya atau adat ada dua macam. Ada adat syahih, ada adat fasid. Fasid itu rusak, jangan dipakai. Adat yang benar adalah kebiasaan yang berlaku secara umum, tidak bertentangan dengan dalil syar'i gitu, ya. Tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Contohnya adalah mas kawin, ya. Sedangkan adat yang rusak adalah adat yang berlaku di suatu tempat namun bertentangan dengan dalil syar'i, menghalalkan yang haram, membatalkan kewajiban. Contohnya pesta dengan menghidangkan minuman haram. Nyanyi-nyanyi lihat Pak, nggak boleh. Apapun jenisnya permainan kalau sudah putarannya dengan judi, walaupun kebiasaan tetap tidak boleh. Sampai Pak, tolong ya, jangan jadikan tidak berkah. Juga pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir. Ini sama juga hukumnya kumpul kebo, hidup bersama lain jenis tanpa nikah. Jadi Pak, Imam Malik menetapkan hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Ya Imam Malik, amal ahlul al-Madinah. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menetapkan hukum yang berbeda karena berbeda adat. Ya. Imam Syafi'i ketika tinggal di Mesir dikenal mempunyai pendapat yang baru, Qawalid al-Jadid. Ya, karena perbedaan adat dari pendapatnya yang lama ketika tinggal di Baghdad, Qawalid al-Qadim. Hal itu membuktikan bahwa ketiga mazhab fikih itu berhujjah dengan adat tapi harus sesuai dengan syariat. Sama ya? Mantap itu.
Nah, ini berat benar nih ngaji sekarang ini ya, karena terkait dengan kehidupan kita aja dan pokok-pokoknya aja ya. Karena kita menjadi ahli sunnah, ahli hadis itu perlu waktu yang lama Pak ya. Jadi kebiasaan jual beli dengan hanya tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang secara langsung tanpa akad, baik al-mu'atah. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabiyah adalah hati-hati Pak. Ya, di sini harus ada akad, tapi ada yang dibolehkan kalau itu hubungannya jelas secara ini ya, kedekatan secara akhlak. Sepanjang telah menjadi sebuah adat yang berlaku, ya, tanpa akad boleh. Ya, boleh. Tapi hati-hati kalau terlihat jahilun bapak-bapak yang bodoh. Kan gitu, bapak-bapak yang bodoh. Sepanjang masa tidak seorang pun yang mengingkari, karena itu menjadi indikasi adanya kerelaan kita ya. Nah itu kearifan kita. Dan ini yang perlu masalah ada. Sekarang Anda menjelaskan masalah kebiasaan. Ya. Begitu juga terkait dengan masalah ucapan salam. Ya. Perkembangan zaman saat ini ucapan salam sudah mulai mudah kan? Ya. Bapak-bapak pergi misalnya ke kafe. Assalamualaikum. Orang bingung semuanya Pak. Iya. Bingung. Bukan adat kebiasaan kan? Secara Islam gimana? Gitu. Nah, semua orang jarang mengucapkan salam ketika bertemu, di mana seperti diganti dengan selamat pagi. Malam bro, sore bro, nah, gitu kan ya? Atau langsung gimana kabarnya bro, gitu kan? Nah, maka timbullah pertanyaan, apakah hukum mengganti salam dengan ucapan selamat pagi atau ditambah yang lainnya? Hukumnya, solusi sederhananya gini aja ya. Perihal salam, kondisi kodrat zaman ya, yang diganti dengan selamat pagi, ulama itu berbeda pendapat memang. Ya. Redaksi salam itu sifatnya fleksibel. Paham Pak? Hukum hadisnya apa? Ilmu hadisnya? Hukum sunnahnya fleksibel. Orang Betawi gimana Pak? Enggak lengkap. Assalamualaikum, mana kemana aja gitu. Assalamualaikum gitu. Ya, nggak lengkap. Ya. Kemudian dulu menjadi kontroversi, pernah jadi kontroversi, karena mereka nggak ngerti ilmu hadis dan ilmu sunnah. Ada ulama berbicara jika salam itu dengan ucapan selamat pagi itu sama. Ini Gus Dur, agak unik nih. Ya. Selamat pagi juga sama dengan assalamualaikum. Selamat sore juga sama dengan seperti assalamualaikum. Ribut itu. Karena jangkauan pikiran ini beda. Bukan arti makna kata. Enggak ke sana. Ada juga yang tidak sependapat. Jika salam dengan selamat pagi itu tidak sama, disinilah kita mesti paham mengenai perbedaan kultur dan sunnah Rasul. Itu keterangannya. Nah, di mana kandungannya cukup berbeda. Tapi bagi kiai-kiai yang fanatik, dua hal itu tidak sama. Coba kita berpikir sederhana. Anda ajar pikir sederhana. Karena ada ikhwan yang pikirannya nggak sederhana. Padahal harus disederhanakan. Padahal intelektualnya drop. Berpikir tidak sederhana itu mengada-ada. Berpikir supaya itu istilahnya begini ya, intelektual itu mengada-ada. Islam mengajari berpikir sederhana. Gimana? Walaupun dia seorang intelektual. Hati-hati di ibu-ibu harus berpikir sederhana juga. Ya. Itu ada di Islam. Ya. Kalau kultur apa yang dikatakan seperti Gus Dur tadi itu berpikir sederhana dia. Padahal intelektual. Begitu aja susah. Ya, kan bingung. Padahal dalam maknanya tuh. Ya. Itu ada kata-kata kultur. Jadi sunnah Rasul itu memang ada, ya. Tapi itu kultur, bukan sunnah Rasul. Kata Gus Dur itu bukan sunnah Rasul, tapi kultur.
gitu aja susah. Salam itu sama. Ingat, itu bukan sunnah Rasul. Orang memperdebatkannya sunnah Rasul, nyambung nggak? Nah, almarhum Gus Dur cengeng-cengeng sih, tolol juga gitu kan. Padahal lama. Nah, jadi ini yang mesti kita pahami. Sunnah Rasul sifatnya fleksibel, tidak aku, dan tidak harus selalu mengucapkan salam ketika bertemu dengan seseorang. Kalau sunnah Rasul itu fleksibel, misalnya begini, ulama Mesir kalau ketemu, ulama Mesir semuanya nih, ya banyak nih, ketemu temannya, sahabatnya tidak mesti memakai salam. Umumnya sobah al-khair, artinya selamat pagi. Kadang-kadang masa al-khair, selamat sore. Ulama yang mengerti itu. Ya. Selain itu Rasulullah dulu juga pernah mengucapkan dan tidak mengucapkan salam. Pernah mengucapkan salam dan juga tidak mengucapkan salam ketika bertemu dengan para sahabat. Jadi Nabi juga nggak selalu salam ketemu sahabat. Ya. Ia pernah salam juga dan sering tidak memakai salam. Misalnya Nabi waktu ketemu sahabat kadang bertanya, dari mana kamu? Kadang ke Abu Hurairah, kenapa kamu keluar? Enggak bisa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kita boleh mengucapkan salam dan juga boleh tidak mengucapkan salam ketika bersapa bertemu dengan saudara atau sahabat. Duduk Pak, duduk. Ya. Itu ketetapannya. Tapi bagi kiai-kiai fanatik, hati-hati Pak. Terserah, Anda mengikuti berdasarkan sunnah Rasul. Ya. Supaya jangan cakap, di sini pentingnya berpikir sederhana. Ya. Islam mengajarinya berpikir sederhana. Yang penting tidak menyelisih hukum syariat atau apa yang sudah ditetapkan, hadis yang sahih. Cara berpikir yang sederhana menurut ajaran Islam tapi benar itu di zaman sekarang penting tahu supaya jangan capek Pak. Karena kalau dia tidak ada kesederhanaan berpikir, belum selesai dia ngomong. Apa yang ngomong? Nah, gini, kalau kultur siapa saja itu memang kultur. Ucapan itu siapa saja memang kultur. Tidak sunnah Rasul. Itu memang ada. Tapi itu kultur ya, bukan sunnah Rasul. Ada paham sampai sini Pak. Jadi kalau ngomong, ini Gus Dur ngomongin kultur atau sunnah Rasul? Pak ini ngomongin kultur atau sunnah Rasul? Ya, walaupun dia nggak belajar sunnah Rasul, tapi bisa jadi sunnah Rasul. Ya, harus tahu itu. Sunnah Rasul fleksibel sifatnya dan tidak harus selalu mengucapkan salam ketika bertemu dengan seseorang. Itu tadi udah jelas. Ya, maka wabil khusus Iwan YMA pentingnya memahami perkara ini. Bukan apa kata pendapat Mbah Bogel, Mbah YouTube, agar kita bisa paham, dan bukan kata nantinya yang takutnya gagal paham. Maka dari itu dapat disimpulkan kita boleh mengucapkan salam dan juga boleh tidak mengucapkan salam ketika bersapa bertemu dengan saudara atau sahabat. Seumpama pendapat dari syariat Islam sekalipun pendapat jodoh itu mudah. Syariat Islam ya, ke jodoh dulu. Mendapat jodoh itu mudah. Ini terkait salam. Syariat Islam itu ngomong gini, mendapat jodoh itu mudah, itu syariat Islam ya. Namun jika kamu melakukan hal ini tetap akan sulit menikah. Apa yang dilakukan hal ini? Coba jawab gimana? Kalau ada ustaz ini mungkin nggak bisa menjawab. Kan pertanyaan apa yang dilakukan hal ini kan gitu kan? Nah, Anda mengingatkan pentingnya pola berpikir sederhana. Jangan banyak alasan ya, supaya kita bisa paham. Bagi Iwan jombloan, jomblowati, perjaka tuo atau banyak lagi, itu kultur. Bingung gak nih? Itu kultur. Enggak sunnah Rasul, jomblo kan ada sunnah Rasul. Nah, yang sudah lama belum menikah umumnya penyebabnya apa?
umumnya. Sederhana aja. Jomblo ini lama banget. Penyebabnya apa? Sederhana. Ada yang tahu? Iwan Andi tahu? Pak Al juga bingung nih. Ibu tahu? Umumnya apa? Pikir sederhana. Jawabannya dia dong. Quran ya, nafsu. Duduk nggak? Oh ini karena begini, alasan ini, karena ini, karena ini. Umumnya nafsu. Bingung ya? Bingung nggak? Itu kalau pikir sederhana. Usul yang bikin tidak laku itu nafsu betul. Bapak-bapak mau nggak laku, mau jomblo terus, yang membuat itu adalah nafsu. Setuju nggak? Ada setuju nggak? Nah, gini. Memang laku mendapatkan jodoh itu mudah kan? Yang bikin tidak laku nafsu antum. Nah, jadi ketika orang berambisi ingin mendapatkan istri cantik, mapan dari keluarga yang baik, maka itu semua karena dorongan jawab nafsu. Dorongan nafsu kan? Iya, maka bapak-bapak kalau puasanya nggak benar pak, ya, bapak jomblo. Nah, itu ada setahun sekali loh. Bapak jomblo. Rizki juga begitu, syarat loh. Sebenarnya itu orang selalu menginginkan istri yang sempurna kan? Jangan bohong, antum juga pengen loh. Tapi karena ada nafsu tanpa berkaca diri. Gitu. Sempurna itu kan nafsu, tapi ada kaca diri dong. Iya, pakai nafsu atau tidak? Iya, menikah itu pakai nafsu. Tapi harus kaca diri. Jadi gini, jadi kalau membayangkan perempuan itu cantik, keturunannya baik, ekonominya baik, tuh soleha, kalau yang memenuhi syarat, ya tidak mau sama antum. Nah, gitu. Kalau memenuhi syarat tidak mau sama antum. Jadi pola pikir sederhana itu tadi nafsu. Lah umpama orang mau asal perempuan padusi gitu, yang dipikirkan kan mudah tuh. Ya, karenanya bukan karena ada wanita yang nggak mau dengan antum, namun karena selalu menurut nafsu. Pas menurut nafsu, nggak sesuai dengan nafsu gua, gitu. Maka dia mundur. Jangan alasan kata AB kan nggak ada itu. Bukan itu. Pola berpikir sederhana aja. Jangan ada alasan ya. Nggak begitu nih. Bahasanya gini, yang bikin tidak laku itu seleramu. Apa karena memang tidak ada perempuan yang mau? Nah, pertanyaan. Karena seleramu adalah nafsu. Pendek gak ngomongin itu? Kalau nggak ngerti juga gak paham mungkin. Agak sulit? Enggak ya? Jadi gitu, selera pun nafsu, ya itu jodoh. Nah, gampangnya gitu dong gitu. Aduh, ada nggak nafsu, biasa kayak gitu. Kacau nih. Itu jangan, nggak susah. Islam itu nggak susah. Ya. Jujur ya, paham ya. Jadi pokoknya ajaran Islam itu apapun dimudahkan, yang bikin sulit itu nafsu antum. Setuju nggak? Nafsu kita yang bikin sulit. Sulit kerja, nafsu kita. Ya. Sulit kaya, nafsu kita. Sulit jodoh, nafsu kita. Betul kan? Makanya ada setahun sekali, sebulan itu ditahan. Karena untuk kebaikan kita. Jadi kalau jodoh saya kan tahu. Puasaan itu Ramadan gimana nih? Menurut apa itu enggak? Makanya ada amalan. Kalau sulit juga bisa dan kemis. Tuh, itu amalan. Udah boleh dan kemis. Susah belajar juga karena nafsu antum.
Sekali lagi mengingatkan, ketika seseorang berambisi ingin mendapatkan istri cantik, mapan dari keluarga yang baik, maka itu semua karena dorongan. Jawablah. Nafsu. Ya. Saumpamo bahasa Minang. Kalau antum misalnya membayangkan nikah itu sesuai kriteria Anda, nafsu antum cantik, semampai, keluarga baik, menurut nafsu nanti hidup kamu tambah gak karuan. Tapi itu pasti gak karuan hidupnya. Enggak salah, itu Quran loh. Itu Quran loh. Itu apa sih ada kewajiban puasa? Kan manajemen itu. Supaya hidup ke 11 bulan itu bahagia. Ya. Itu sebabnya kalau orang tak punya hutang, hutang gitu. Itu sebenarnya termasuk hidup enggak kreatif. Itu pola berpikir spiritual. Enggak kreatif antum, harus ada hutang. Nah, enak aja. Itu bahasa sederhana. Jabarin ya. Nih. Kalau muslim tak punya hutang, ini termasuk hidup antum tidak kreatif. Tanya, semuanya punya hutang? Ayo. Adonan lupo. Ada. Itu ingat. Ingat hidup gak ada gratis. Cuma nasihat agung satu, jangan sampai dibawa mati. Sudah itu tidak terlibat riba, gitu. Ya. Pertanyaannya itu, disinilah kita harus memahami tentang cara apa ilmu syariatnya. Caranya apa? Hidup bersyukur, ilmu syukur. Setuju nggak? Ajaran Islam itu penting sehingga akan membuat hidup bahagia. Penting untuk yang muda-muda penting. Ajaran Islam itu wajib hidup bahagia. Tanamkan itu ya. Ini bukan motivasi, ini spiritual. Ajaran Islam itu mewajibkan hidup antum bahagia. Setuju nggak tuh? Setuju kan? Di Islam itu harus kaya. Ya, harus kaya. Jadi kalau belajar Islam menjadi sengsara, ngaco nih. Bingung kan dong? Bahagia itu tidak terkait dengan banyak harta kan? Perhatikan. Jadi kalau musuh terberat dalam hidup itu adalah diri sendiri, itu benar. Setuju? Antum musuh terberat itu siapa? Diri sendiri. Itu Quran. Diri sendiri itu iya nafsu antum. Karena nafsu itu ada energi. Namanya apa makhluknya? Udah nggak perlu dikaji. Nah, itu aja itu pikirannya. Itu natural. Energi nafsu siapa? Korin. Yang paling menyengsarakan kita itu ya diri sendiri. Mau bejidal sama antum, sorry aja. Antum yang buat sengsara, kok diri sendiri yang buat sengsara itu. Nafsu antum. Setuju sana ya? Untuk itu agar para jemaah lebih paham, wabil khusus Ivan Yema dimanapun berada. Nanti kan di-share. Semisal antum bertengkar ya, dengan orang lain. Antum digunjing tetangga atau teman kita. Akan tetapi kita tetap konsekuen ikuti syariat Islam. Alhamdulillah ya Allah. Awal digunjing orang, dosaku berkurang. Ini itu doa paling caspen. Caspen gak doa? Habis tuh. Pakai bahasa ibu aja. Alhamdulillah ya Allah. Awal digunjing orang, dosaku berkurang. Alhamdulillah. Nah, besok minta digunjing orang. Doa apa-apa berkurang. Jangan kunjian, berkumpul orang.
beda ya dengan tarbiyah ya. Bukan mengundang. Saumpama orang rumah jadi radio marah. Mampurannya mangalase orang rumah. Ada nama macam itu di sini kok ada. Berang tahu sih. Kadang-kadang berangnya sampai galak. Ya. Kopi mana jadi baik. Saumpama lo ditakdirkan punya utang. Ya, orang rumah berang-berang. Pokoknya ajaran Islam itu hidup wajib harus bahagia. Mesti bahagia. Tanamkan kebahagiaan itu ya. Walaupun orang rumah jadi raju merah. Orang tak punya utang itu enggak kreatif bro. Orang kalau orang rumah enggak berang itu enggak nyaman bro. Tuh gitu, gitu bro. Ya kan? Orang tak punya utang itu enggak kreatif. Tadi lah disebut, tapi jangan banyak-banyak ya. Pokoknya begitu, semua dilihat dari sisi positif dalam hidup. Setuju Pak? Kita bermajelis begitu. Jangan jadi pecundang. Tuhan paling nggak kesel. Tahu pecundang? Lari dari keadaan. Kebaca nggak? Kebaca. Susah barasaki beko, jauh dari sana beko. Paham kan? Kalau ada orang yang berpikir dia punya musuh dan musuh itu selain dirinya, maka dia omong raya. Itulah, kan? Maka dia jauh, boleh nggak? Pengen bahagia itu yang salah ternyata nafsu apa? Diri kita sendiri. Dia tidak tahu bahwa hakikat yang paling berbahaya dalam hidup adalah dirinya sendiri. Itu hakikatnya. Contoh yang sangat sederhana, orang akan dibunuh oleh musuh itu. Bapak-bapak mau dibunuh sama musuh bapaknya, ya harus menunggu tepat sasaran dulu kan, orang yang bunuhnya kan, betul nggak tuh? Tapi kalau bunuh diri, langsung bro, betul kan? Kalau bunuh diri kan langsung. Lebih mudah mana dibunuh orang atau bunuh diri? Itu pertanyaannya. Mudah-mudahan. Ya bunuh diri lah. Iya kan? Jangan bunuh diri hidup tuh. Yang berbahaya itu diri sendiri kan? Bunuh diri ente. Mudah dibunuh diri itu. Kalau dibunuh orang susah Pak. Nunggu situasinya, kondisinya. Mungkin ngerti ya maksudnya ya. Jadi kamu tidak bahagia karena dihujat orang itu meski menunggu ada beberapa kasus kan. Orang yang dihujat kan menunggu kasus. Kasusnya, utangnya dablak gitu kan. Ada cari orang gitu kan. Kasusnya itu utang dah selesai. Ya, baru kita akan hujat kan. Karena ada kasus. Ketika sudah dihujat, orang baru merasa susah. Dicaci maki baru susah. Jadi sebelum orang lain menghujat antum, hakikatnya Anda sudah menderita. Karena Anda sering menghujat diri sendiri. Mudah-mudahan kamu paham. Itu yang disampaikan itu hadis, tapi dari Quran. Ya, miskin kok tak kunjung berakhir. Istri pun berani. Ya, dikarasek sekarang tetangga tak ada yang suka. Orang macam-macam. Apa aku ini ya Rob? Orang kayak gitu semua. Apa aku ini ya Rob? Berdoa kayak gitu kayak berarti antum menghujat diri sendiri. Betul kan? Berarti kita menghujat diri sendiri. Untuk itu anu macam ngaji saran, jika tak ingin sengsara, maka jangan menuruti nafsu. Nafsu, bahasa katanya nafsu.
Perlu diketahui manusia perlu harus berhati-hati dengan hal yang sepele ini. Sepele. Karena Allah Ta'ala tidak suka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan siksa makhluknya karena hal yang sepele. Perhatikan. Di antaranya hal sepele, ada yang tahu antum? Yang membuat Allah marah, sering nyiksa, mengeluh, cari alasan, marah sok pandai, merupakan hal sepele yang membuat Allah tidak suka. Ketik. Mengeluh, jadi karena dengan mengeluh sama saja tidak bisa bersyukur. Alhamdulillah mengeluh deh, kopi kona suah, mengeluh, nggak bisa macam itu. Itu namanya nggak bersyukur. Apa yang dikehendaki Allah? Pengen tahu rezeki kan bersyukur. Baik, ayo dulu sih. Gitu. Punya istri cantik mengeluh, kan aneh Pak. Pacar cantik mengeluh, pacar yang rancak banyakan melamar mengeluh juga. Berak Allah dong, ya. Nggak enak punya istri cantik, rawan Pak, rawan selingkuh, rawan disenangi orang, gitu. Jadi supaya lebih paham, nanti punya istri jelek juga gitu. Nggak enak punya istri jelek, apalagi kalau nggak punya bini, bikin kacau Pak, tambah parah, nggak ada habis-habisnya, itu ngeluh kayak gitu, nggak ada habisnya. Makanya benar kata Allah, mengingatkan melalui firman-Nya, inna jadi lasyadid. Tuh firman-Nya, itu perkara mengeluh, dia akan kungkung terus oleh siksaku. Tuh, jangan mengeluh. Sakit paru itu hari tiap hari sakit paru akan kukungkung dengan siksaku. Inna ajabi lasyadid. Ini udah ada pokoknya kali jatuh sakit paru siu ya. Sakan nama ya. Jangan sampai kena dikungkung tadi. Inna ajabi lasyadid. Quran tuh. Lalu apakah kita hidup nggak selalu tidak punya masalah? Masalah itu bahagia bro. Ya, susah ya mau ngomong ya. Masalah bahagia gimana nih? Semisal ada yang nggak suka dengan antum, ada yang nggak cocok dengan antum. Apa itu masalah? Baru tahu kan? Ada istri mana yang minta, apakah itu masalah? Enggak bro, bukan masalah. Sakit perut bukan masalah. Kalau sudah begitu bahagia tuh. Kalau yang nggak cocok dari roh, saya diberitahu malaikat Jibril itu bermasalah. Emangnya itu Rasul? Ini kan enggak. Wah, gua sakit perut nih, wangsit dari kodam gua. Itu bermasalah. Itu dulu. Kalau warna biru kan nggak apa, mendatang barang baik itu baru masalah itu diberesin. Kalau masalah itu bukan masalah, nggak enak begini. Kalau yang nggak cocok manusia bukan masalah gitu Iwan, adalah ya. Memang benar kalau pandangannya mungkin bisa berbeda dengan orang lain, pola berpikir spiritual memang kayak gitu, tapi ketika tertentu nanti kita akan paham ya. Ya biasa saja, makom saya seperti Siti Jenar nih, beda. Kalau makom seperti Siti Jenar mungkin semua itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Gitu. Sakit perut nggak ada, kali nggak ada, bini nggak ada, yang ada hanya Allah. Itu makom Siti Jenar, bahagia ya. Tapi jangan ikutin omongannya. Ya, karena seperti ini sama dengan pandangan Siti Jenar, jadi tidak masalah. Ya karena apa? Sebenarnya kalau mengeluh itu relawan yang tidak bersyukur. Nggak enak Bapak jadi relawan hidup Pak. Yang orang sering mengeluh itu relawan yang nggak bersyukur. Dicari gini, aduh siriko, dicarikan iko, aduh siriko. Itu relawan yang nggak bisa bersyukur. Gitu.
awak di duitnya kan. Jadi jangan coba berpikir ala Siti Jenar aja lah ya. Nanti kayak Siti Jenar diam lagi. Itu sebabnya jika tubuh kita ingin selalu bernilai pahala, ini ajaran, maka hal yang harus dilakukan agar seluruh tubuh dapat bernilai pahala, yaitu selalu bersyukur dan terus berpikir positif gitu ya. Jangan langsung belok gitu. Hal ini dalam sebuah contoh sederhana agar kita tahu bagaimana cara bersyukur atau berpikir positif agar tubuh kita selalu bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Ikuti syariat Allah, bukan kultur, adat, tradisi. Alhamdulillah ya Rob, digunjing tetangga dosaku berkurang. Nah, itu bersyukur ya, gitu. Dan jika istri kita marah, lalu kita jangan marah balik. Ya. Karena ada hadisnya. Ya. Cobalah berpikir positif seperti itu, ya. Betul, jangan-jangan ini minta bagian takut. Nah, itu hikmah gitu kan. Kadang-kadang Anda tahu bro. Wahai Rob, katanya jantung itu kalau tidak disupport akan mudah mati. Alhamdulillah ini Allah berang-berang indah ada obat gerak jantung. Jadi kajian dulu Pak, diulang-ulang. Alhamdulillah wahai Rob. Nah, itu positif Pak. Intinya hidup selalu bahagia. Bernilai pahala harus berpikir positif dan selalu bersyukur. Pokoknya hidup wajib bahagia. Itu ajaran Islam. Nah, pokoknya begitu, semua dilihat dari sisi positif. Kalau seluruh tubuh ingin sudah bernilai pahala, jangan sering menghujat diri sendiri. Kenapa? Karena musuh terbesar yang ada pada diri manusia adalah diri sendiri. Jadi yang paling menyengsarakan kita itu ya diri sendiri. Jangan salahkan orang lain. Semua kesengsaraan orang itu karena kita telah mengikuti hawa nafsu. Nafsu. Jika tak ingin sengsara maka jangan menuruti nafsu. Ada saatnya menuruti. Itu sebabnya yang namanya zikir. Zikir nih, solusinya. Ya, memiliki banyak manfaat di Islam melakukan setiap hari, terutama bagi tubuh kita. Ternyata ketika kita berzikir, maka terjadi neuron di otak kita. Karena tuntunan nafsu akan terakses. Kemudian jalan ke batang otak, lalu ke sumber tulang belakang, maka secara otomatis badan kita bisa melakukan kegiatan yang penuh kasih sayang. Zikir, gini malah kasih sayang yang kuat. Itu zikir. Bahkan lebih dari itu, kalimat-kalimat thayyibah pada saat kita lafazkan akan berjalan di sistem saraf. Pertama jalan ke otak, kemudian ke sistem saraf. Pada saat berzikir itu akan terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen di mulut dan di hidung kita. Jadi otak diberikan darah oleh jantung untuk membawa oksigen. Kalau kita bernafas dalam, itu mengambil oksigen yang banyak. Karena pada saat kita berzikir itu lebih cepat. Melafalkan kalimat zikir thayyibah atau ditambah dengan surna, karbon dioksida keluar dari mulut dan otomatis hidung menarik oksigen lebih banyak, maka otak akan menjadi lebih sehat. Seharusnya begitu zikir kita. Jadi kalau misalnya mengeluh, ada apa dengan zikirnya? Tujuh? Nah, bukan hanya otak, arteri membawa darah yang mengandung oksigen lebih banyak, maka bagian tubuh lainnya yang terasa ngilu atau pegal karena ada oksigen dia akan mulai kembali nyaman, insya Allah bahagia. Jadi kalau badan kita sakit, kita beristighfar kali ucapan kalimat thayyibah, zikir, astagfirullah yang khususnya untuk keselamatan, maka bagian-bagian yang pegal, linu, yang terasa agak nyaman itu akan dialiri darah arteri ini yang membawa oksigen yang banyak. Beda dengan yoga. Yoga tidak cukup, zikir cukup. Nabi bersabda, Allah membuat 9 dari 10 jalan rezeki. 9 dari 10 jalan rezeki. Ya. 9 dari 10 jalan rezeki dari perdagangan. Apa Pak? Perdagangan. Andaikan jalan rezeki ada 10, 9 jalan adalah dagang. Orangnya gale kamu gale. 9. Ibadah paling baik itu dagang, berdagang dalam status sosial. Mau balik kiai dapat amplop dari orang, ya sekali pelit masuk neraka. Uang bukan dari kerja otak bro.
Makanya dakwah tidak bisa jadi profesi dagang. Dagang itu dari badan. Betul? Itu hadis. Paham ini maksudnya? Nah, berbeda dengan berdagang pasti akan masuk surga. Bagaimana dengan berdagang? Pedagang pelit. Pedagang pelit itu dermawan, bro. Pedagang pelit itu namun tetap ngaji, supir, satpam, karyawan ada kan? Nggak mungkin. Karena kalau tidak digaji, mereka tidak kerja. Kalau mereka nggak kerja, sama jadi miskin. Nah, itu dermawan. Jadi kalau pedagang masih pelit. Nah, ngaji orang bingung pula ini ya. Mendapat 9 jalan rezeki itu. Ya, artinya para pedagang mempraktekkan pelit sambil dikali yang benar. Secara Islam harus tahu bahwa semua orang gaji. Oh ini lah kerja di awal tadi gaji. Aduh, harus ada keyakinan pelitnya dia tetap membawa berkah. Karena itulah bagi orang yang ingin pelit namun membawa berkah maka berdaganglah. Antum sambil dikali yang jagung, kalian pelit tak apa, asal tetap membayar gaji loh. Maka antum dermawan. Nah ya, betul. Jadi sepelit apapun pedagang asal masih membayar gaji karyawan itu barokah. Ya. Artinya simbiosis rezekinya kemana-mana. Paham ya? Kalau kiai yang dijual itu otaknya nggak ada hukumnya pak. Neraka tangannya. Ikhlas jalan berjalannya itu yang gaji pak. Dulu itu sebabnya dengan belajar mengikuti cara Allah mengatur uang dari Sayyidina Ali kita contohkan. Itu amal. Supaya berkah. Contohnya Sayyidina Ali, sahabat Nabi yang satu ini memang terkenal kaya sama Utsman. Maka banyak dicontoh oleh para sahabat ulama hingga sampai saat ini. Terlebih lagi di zaman masih pandemi ya, agak kecaplik kita orang susah aja mengatur uang agak tidak beres juga ini ya. Pokoknya lakukan ini meskipun hanya sekali dalam seumur hidup. Halo ibu-ibu, bapak-bapak tolong kalau lakukan tiap hari bagus benar, tapi nggak mungkin. Walaupun hanya sekali seumur hidup lakukan. Kalau bapak pengen kaya, pengen berkah, pengen hidup bahagia. Sayyidina Ali selalu membagi uang menjadi 4. Amalannya itu 4. Misalnya beliau punya uang 100.000 dibagi 4 berapa? 25.000. Kalau 1 juta dibagi 4 250.000. Punya uang 200.000, 50.000 saya berikan orang lain terang-terangan. Terang-terangan, bila perlu kuar-kuar pak. Kayak mutajilah. Ambo lagi orang 50.000 ke fakir miskin. 50.000. Berarti kita sudah sedekah terang-terangan. Perintah Quran. Kemudian 50.000 lagi diberikan secara rahasia. Menyuruh. Tidak ada orang tahu. Ya. Tidak ada tahu. Berarti sudah 100.000 sedekah terang-terangan dan rahasia. Kemudian yang satu lagi sedekah di malam hari. Berapa? 50.000, 150.000. Yang terakhir di siang hari 50.000. Waktunya. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi waktunya silakan mau malam mau siang. Udah berapa? 4 kali. Betul kan? Ulama dulu, nggak ulama sekarang, sangat detail belajar Al-Quran sampai perkara sedekah, mengikuti petunjuk Quran hidupnya. Sayyidina Ali itu orang gitu. Al-Quran sampai begitunya dia melihat sedekah. Sedekah ini dijelaskan di Al-Quran. Al-Baqarah 274 dibaca Iwan. Itu sedekah yang benar. Praktekin bapak bahagia kaya. Di samping syukur ya. Surat 2 ayat 274.
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار وسرا علانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-Nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayo, bertanya berapa kali? 4. Kok indah di Jumai ke Jumai. Itu amalan wali bro, nggak bersedih hati, bahagia, bagi ampe bro, bagi 4. Duduk siang hari, malam hari, jangan sombong ya. Habis semua udah bini dari lagi ke kacau kan, enggak tuh. Kalau misalnya Allah gaji 2,5% itu bagi ampe, enggak? 2,5% itu bagi 4. Gimana cara amalannya? Terang-terangan satu amplop. Tadian nih, misalnya di kafe. Nih 50.000 nih bro, gue sumbangin cuma pas Indonesia nggak apa-apa. Walaupun jadi kawaris kan sombong. Terang-terangan, nggak apa-apa. Memang itu aturan tuh ya. Nah sudah itu sembunyi-sembunyi. Sudah itu tambah besoknya siang hari. Sudah itu malam hari. Jangan kalah sama Cina. Cina malam hari keluarin sedekah. Padahal bukan seakidah. Nggak mau menerima uang, tapi ngeluarin sedekah. Cina itu kadang-kadang menerima uang. Pasti siang, boleh kan? Alam di sini untuk sedekah, tapi kita harus semangat. Lakukan walaupun seumur hidup sekali. Maka tidak ada takut pada kita dan kita pun tidak bersedih hati. Bahagia. Nggak percaya Quran, udah nggak usah ngaji sini. Borok sedekah, orang aja nggak dibayar, ngaco. Pusing. Kan susah. Makanya sedekah itu kadang-kadang ditambahkan. Ya. Tapi seperempatnya. Ya. Seperempat hari nggak boleh ditambahkan, ya kan? Nah, jadi firman Allah kan benar itu. Setelah sedekah apa? Amalannya ya, praktekkan hukum seumur hidup. Berdoa, jauhkan dari maksiat. Pada saat sujud, jadi sebenarnya hidup muda itu gampang, bro. Hidup bahagia juga gampang. Ketika antum sujud kepada Allah, berpikir begini, ya Allah, ini kata Sayyidina Ali ya, tapi bisa dipraktekkan. Betapa siangnya saya andai kata menjadi budak dari makhluk yang sama. Makanya kata Sayyidina Ali, ya Allah, saya ini cukup bahagia, bangga jadi budak atau hamba dari Zat yang Maha Super Maha Kuasa, yaitu Allah. Sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa karena menjadi hamba Allah. Setelah bangga menjadi hamba Allah, kita akan malu. Misalnya kalau bahagia menunggu kita populer, atau banyak yang mengagungkan ini sama dengan baru bahagia setelah itu. Bapak-bapak bahagia setelah main game. Bapak-bapak bahagia setelah maksiat. Kenapa ya orang sekarang hidup bisa didikte perkara bahagia dengan hal yang seremeh ini? Itu renungan kita. Bahagia itu 4. Bangga dengan makhluk Allah, ya, karena kita makhluk Allah, manusia. Bagi 4 rezeki kita, tidak makanan orang, apalagi setelah keluar minyak.
Bahagia bapak-bapak. Seumur hidup loh. Itu kunci. Itu bahagia itu nggak susah. Bahkan di hadis tadi lakukan seumur hidup untuk yang 4 tadinya sekali. Begitu ringannya. Malulah kita kalau bahagia itu nunggu sesuatu. Ya, nggak enak ya. Bisa didetail seremeh itu dalam hidup. Bahagia itu dengan ini katanya. Nonton di kafe baru bahagia katanya. Banyak duit baru bahagia. Itu. Harga diri kita, seseorang harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada Allah, titik. Bukan, tapi ya itu prinsip Muslim. Seperti hal gaib, insya Allah tidak hanya diketahui oleh Allah dan Rasulnya aja, namun juga oleh manusia biasa yang memenuhi syarat seperti tadi. Akan tetapi tidak pusing ya, pusing. Enggak ya ngajinya. Itu sebabnya jika salah satu di antara syarat diberikan kemampuan mengetahui hal-hal yang di luar real adat, kita melakukannya secara Islam kayak tadi. Ya, adalah mereka yang mendapat ridho Allah, itu bahasanya. Di antara orang yang diridhoi Allah adalah para rasul. Ya, para rasul. Rasul dong. Tunggu dulu nih. Jadi Anda minta wabil khusus Iwan EMA kalau pengen hidup bahagia, tidak usah ikut aliran macam-macam dulu. Ya, yang menyebut tidak bisa hal gaib diketahui selain Allah. Dalilnya gini, kalau yang diberitahu ya bisa tahu, itu dalilnya. Kalau diberitahu bapak-bapak bisa tahu nggak? Bapak-bapak nggak tahu, diberitahu bisa tahu kan? Nah itu kan. Nah, cuman masalahnya kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang diberitahu. Kita ini wali diberitahu Allah, kan nggak boleh ngomong gitu, ya? Karena mungkin masalahnya kalian bukan wali, kan gitu, ya? Jangan-jangan wali nagari, yang ditakuti wali, diandung oleh apa? Wali setan, Pak Nafs, ya? Atau wali nasab? Ada wali nasab loh, cucu dari Syekh Siti Jenar, cucu sekian dari Abdul Qadir Jilani. Wah, pakaiannya kayak Abdul Qadir Jilani. Kemarin-kemarin cium tangan. Itu wali setan. Jujur aja. Firman Allah dasarnya dalam Al-Quran itu ada di surat Al-Jin. Anda membaca alimul ghaibi fala yuhiru ala ghaibihi ahada. Dia adalah Roh yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib. Kan itu bahasanya. Kemudian ayat di bawah dilanjutkan, illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baina yadayhi wa min qalbi rasyada. Kecuali kepada rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan belakangnya. Rasul dikasih tahu. Nah, jadi Allah itu zat yang tahu perkara gaib, setuju kan? Dan tahu barang gaib, setuju kan Allah? Itu tidak ditampakkan ke sembarangan orang kan? Tapi ada pengecualian, kecuali orang yang diberi ridho oleh Allah. Orang yang diberi ridho oleh Allah. Di antaranya adalah Rasul. Ya, Bapak tidak Rasul kan? Tidak. Yang menurut ulama min Rasulin itu bukan hanya Rasul. Tuh, di sini yang mengerti ilmu Quran. Min Rasulin itu bukan hanya Rasul, termasuk kita. Jadi ada kemungkinan bukan Rasul kalau dekat dengan Allah kita dikasih tahu. Duduk, dekati Allah, bersyukur kepada Allah. Bukti bukan Rasul namun diberitahu oleh Allah. Ada buktinya dari perkara gaib ini. Warokah bin Nufail dan Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi pada kenyataannya tahu perkara gaib mereka. Bukti yang tidak harus Rasul yang mengetahui perkara gaib. Begitu juga meski dibantu malaikat Jibril, ya, bapak-bapak dibantu malaikat Jibril, ada di Quran itu doa orang soleh dibantu mereka tetap bisa ditolak sama Allah. Itu perkara gaib.
Namun ada alasan yang baik. Mengapa Allah tidak mengabulkan orang yang soleh? Pasti Allah ada alasan. Doa seperti apa yang membuat Allah tidak mengabulkannya? Kalau kita dalam keadaan miskin terus banyak utang pasti mengeluh. Betul? Mengeluh. Seperti kamu begini miskin, mungkin kamu akan mengeluh miskin punya hutang. Namun tanpa diketahui bahwa miskin itulah yang kelak akan mengantarkan kita ke surga. Jadi alasan Allah memasukkan kamu ke surga adalah bangsek. Bisa saja Allah alasan untuk bisa masuk surga karena susah dapat istri. Bisa ya? Kok kamu mengeluh juga ya? Mungkin aneh. Dengan mengeluh itu kan menutup barakahnya. Seorang wali yang selama 40 tahun miskin dan berdoa minta kaya ada. Lalu malaikat memberikan usul kepada Allah bahwa untuk mengabulkan permintaan seorang wali ini karena ia orang soleh. Makanya ada wali 40 tahun miskin berdoa minta kaya. Terus malaikat Jibril usul, ya Allah, kok enggak dikasih kaya, kabulkan karena dia orang soleh ya Allah. Itu kata malaikat Jibril. Lalu Allah memberikan jawaban kepada malaikat itu. Nanti aku tidak punya alasan untuk memasukkannya ke surga, karena alasanku dia punya amal yang baik karena sabar dan kemiskinan. Akhirnya tidak dikabulkan. Makanya jika kamu tidak dikabulkan, anggap saja masuk sejenis orang seperti itu. Gitu. Jangan-jangan ada yang tidak dikabulkan, ada jodoh. Jangan-jangan jenisnya kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk memotivasi kita jangan mengeluh hidup. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.